Oke, tadi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai sesi sharing kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Urusan Kurikulum Bapak Hasbi Yahya SPD. Yang terhormat Bapak Urusan Sarana Prasarana Bapak Surahman Eskom Mkom GR dan rekan GP dan CGP yang saya hormati. Terakhir, Bapak Ibu Guru hebat SMKN Duma Luhut Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini untuk berdiskusi kembali tentang tema kita itu mari berdaya dan memberdayakan aset sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu karena tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi langsung saja saya mulai. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Adapun tujuan diskusi kita pada siang hari ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Keterkaitan hasil pemetaannya nanti untuk mengembangkan sekolah kita yaitu yang pertama harus memikirkan dampaknya kepada murid kita. Kedua, pemetaan aset yang komprehensif. Pemetaan kita nanti harus dirinci secara jelas. Ketiga, hasil pemetaan nanti harus realistis dengan keadaan di sekolah kita. Keempat, pemetaan hasil nanti harus relevan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Sampai di sini sudah ada pemikiran Bapak Ibu tentang apa itu aset? Untuk lebih jelasnya saya langsung saja serahkan kepada narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Sabir Mukhtar SPD GR, dan kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Saya izin berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salah ya? Berarti masih fokus. Ya. Sebelum kita mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama bagi Bapak Ibu yang muslim bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kembali mari kita bersyukur untuk kegiatan kita pada hari ini. Bahwa kita diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali bersua untuk melakukan diskusi di Kombel kita yang tercinta ini, Kombel Cerdik, dengan tema mari berdaya dan memberdayakan aset kita. Namun sebelum ini saya minta tolong kepada Ibu Operator untuk menunjukkan sebuah video kepada kita semua mengawali diskusi kita pada yang menjelang sore hari ini yang motivasi. Ya, ini ada kaitannya dengan tema diskusi kita pada hari ini. Mohon disimak, dihayati dan dianalisa. Ini nanti sebagai bahan diskusi pemantik awal sebelum lanjut ke materi.
Tertib. Ya, periksa dulu deh. Ya, ketuanya dulu periksa. Ada yang paling gemuk. Musim kedua. Kapangnya semut kayu. Batik semut kayu. Kalau begini semua di dunia asli mati. Semua pertama kali yang menggunakan. Berarti bukan manusia yang temukan pesawat pertama di dunia. Semut. Bahan bakar, Avionik punya dia. Hebat. Aku mau masuk. Endingnya di batu di tengah sungai itu yang terjadi. Tapi kira-kira saya mau bertanya sebelum kita lanjut. Ada barangkali setelah melihat video tadi ada gambaran di kepala kita tentang aset. Kira-kira ada tidak? Dari posisi pertama tadi harapan melewati jembatan namun gagal, lalu melihat ada apa itu koran. Kira-kira koran itu mewakili apa kira-kira Bapak Ibu? Mewakili aset, ya aset. Itulah yang kita mau bahas pada hari ini. Jadi ketika semut tadi hanya berpikir terus hanya merenung di pinggir jurang itu tanpa melihat ada sesuatu yang perlu yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lebih lanjut. Ya, ini paradigma awal mungkin yang bisa kita ambil dari video ini. Oke. Kita lanjut ke Mas. Ya.
Ya. Aset pertama tadi kurang ya. Jadi mungkin awalnya tadi beberapa kali percobaan Bapak Ibu ya. Pertama bentuknya tidak seperti diinginkan. Kedua sudah mendekati. Ketiga sudah sesuai harapan. Lalu diberdayakan. Namun ketika berjalan seperti ketika kita berkolaborasi, ada saja hal yang menghambat kita. Ya, pas take off-nya lancar, flying lancar, landing-nya bermasalah. Tapi itu sudah memanfaatkan aset. Pemanfaatan berikutnya adalah dia masih perlu kembali ke daratan. Ada air dan masih ada aset yang dimiliki. Yang memanfaatkan aset yang ada. Oke, mari berdaya. Kita kupas dulu di kata berdaya ini Bapak Ibu. Berdaya. Kata berdaya ini sangat besar muatannya ketika kita ingin membahas tentang aset ataukah memberdayakan aset itu sendiri. Kalau kita tidak berdaya, kita tidak berkemampuan seperti tadi gerombolan semut ini. Tidak punya kolaborasi yang pertama, tidak punya kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada, maka memberdayakan aset itu tidak akan terjadi ketika kita tidak punya kompetensi yang disebut dengan berdaya. Artinya kita punya kemauan untuk memanfaatkan sumber yang ada di sekitar kita. Itulah yang dimaksud dengan berdaya. Jadi kita harus berdaya dulu. Kalau tidak berdaya ya kita tidak akan bisa memberdayakan aset yang ada. Pasti itu. Ya, lanjut. Ya. Ya. Berbicara tentang aset, kita akan berbicara dulu tentang sekolah ini. Sekolah ini Bapak Ibu kita anggap sebuah ekosistem. Kalau ada Bapak Ibu pernah mengajar biologi, ekosistem itu terdiri dari dua faktor pendukung. Ada biotiknya dan ada abiotik. Sama-sama kita lihat biotiknya mulai dari murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, dinas, pemerintah, tanaman juga ya, tanaman, kemudian ikan yang kita miliki, atau kalau mungkin sekolah yang punya jurusan ruminansia, mungkin punya ternak, itu juga termasuk dari faktor biotik. Ya. Berikutnya adalah faktor abiotiknya, yang mana itu adalah kayaknya ada slide yang lompat tadi. Ya, oke. Ini adalah faktor abiotik, makhluk yang tidak hidup. Yang tidak hidup. Ya. Ini adalah deretan yang nanti kita sebut sebagai aset atau modal yang ada di sekolah. Pertama adalah sekolah adalah sebuah ekosistem. Ketika sekolah disebut sebuah ekosistem, berarti ada bagian-bagian yang saling mendukung. Di dalamnya faktor yang hidup, faktor yang tidak hidup, abiotik. Nah, selain itu, selain sekolah adalah sebuah ekosistem, sekolah juga ini adalah sebuah komunitas, ya? Sebuah komunitas. Nah, sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Ya, ini nanti hubungannya kita berbicara aset hari ini, hubungannya nanti dengan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti arahnya ke sana Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, menurut Bank of Ideas tahun 2004 menyebut bahwa karakteristik komunitas yang sehat dan resilient itu adalah tangguh Bapak Ibu. Adalah sebagai berikut. Ya. Ini karakteristik sekolah sebagai komunitas. Pertama, memperhatikan dialog. Nah, kita sudah menjalankan di Kompil ini. Dialog berkelanjutan dan berpartisipasi, dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk
yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Ya, ada praktik dialog yang terjadi. Kemudian berikutnya menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Kemudian berikutnya membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan sebagainya. Berikut mengenal dirinya, ya, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Nah, kita hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan sama-sama menyadari kembali, karena kita semua sudah mengenal tentang aset ini. Ini hanya barangkali sharing hari ini adalah mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita memberdayakan aset. Ya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, kemudian merangkul perubahan dan bertanggung jawab, kemudian menghasilkan kepemimpinan. Ya, menurut Green dan Hay di sini, dua orang ini memetakan 7 aset. Memetakan 7 aset utama, yaitu 7 modal utama merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Ini kita lihat aset, ya, aset-aset dalam sebuah komunitas, ya, KSC, ya. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan lainnya. Apabila sekolah Bapak Ibu hanya memiliki kriteria minimal dari standar sarana dan prasarana, apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal? Ya, nanti kita akan explore nanti. Berikut, sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Oke, lanjut. Ya, ini 7 aset. Nah, ini fokusnya kita di sini Bapak Ibu. 7 aset. 7 aset ini diturunkan dari 2 faktor komunitas tadi, faktor ekosistem tadi, yaitu faktor biotik dan abiotik. Ini modal manusia. Modal manusia, tentunya kalau modal manusia kita semua yang ada di sini, semua sivitas akademika, mulai dari guru, staf, kepala sekolah, pengawas, dan siswa itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas ini menjadi investasi sumber daya yang sangat penting, ya, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Nah, kalau kita di wilayah kita sebagai ekosistem pendidikan, maka manusia itu adalah kita semua. Bapak Ibu ini adalah aset bagi sekolah. Jadi kembali tadi ke judul diskusi kita, ketika kita tidak berdaya, maka modal sebagai manusia ini itu kita tidak miliki, ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah aset yang sangat berharga bagi sekolah ini, bagi sekolah kita ini, ya. Lanjut berikutnya. Modal berikutnya, modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma aturan, ya. Warga masyarakat, yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada. Nah, ini nanti larinya ke hubungan sekolah dengan dunia yang ada di luar sekolah, UMKM, industri, dan sebagainya. Nah, ini juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia atau kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Ya, beberapa jurusan dan semua jurusan sudah membangun itu, sudah membangun jaringan dengan dunia industri. Berarti kita sudah masuk ke pemberdayaan modal, ya, modal sosial.
Selanjutnya modal politik. Modal politik yang sederhana ini Bapak Ibu adalah adanya kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung program untuk pengembangan sekolah. Jadi ketika ini tidak terjadi, tidak ada modal politik dalam sekolah, sekolah ya kita tidak akan mampu berbuat. Kalaupun kita mengajukan mungkin barangkali tidak digubris atau bagaimana, tapi ketika kepala sekolah misalnya memberikan ruang yang seluas-luasnya ya sebagai sebuah keputusan pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin kepala sekolah, nah itulah yang dimaksud dengan modal politik. Ketika kita punya program, kita mau inisiasi program, lalu kepala sekolah mengiyakan, ya di sini letak modal politik ya. Modal agama ya. Tentunya modal agama dan budaya ini adalah hal yang sangat familiar dengan kita. Dan di wilayah kita ini termasuk plural ya Bapak Ibu, karena ada agama selain Islam ya. Nah, agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku amalan. Ya. Kemudian budaya merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Oke, selanjutnya. Kemudian modal fisik. Modal fisik ini terkait dengan sarana dan prasarana. Tapi secara luas modal fisik ini modal fisik ini sangat luas. Termasuk yang kita miliki ini, termasuk empang, lapangan yang ada, kemudian lingkungan yang ada di sekitar. Ini adalah modal fisik ya. Ya, berikutnya modal lingkungan alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi. Ya, ini nanti larinya bagaimana kita merancang pembelajaran yang memanfaatkan modal ini, aset alam. Mungkin larinya ke PKK atau Bapak Ibu merancang pembelajaran lalu memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Tadi Ibu Wisra memanfaatkan halaman depan kelas untuk belajar. Ya, itu salah satu contoh memanfaatkan modal lingkungan. Tadi di depan kelas APAP sana, bawa meja keluar, belajar di depan, itu salah satu memanfaatkan. Jadi dengan sama-sama berdiskusi tentang aset ini, kita ingin diarahkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan semua aset yang kita miliki. Ya. Berikutnya, finansial. Seringkali ini menjadi kendala yang sangat krusial, Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita selesai membahas topik hari ini tentang 7 aset ini, kita semua berharap ya modal finansial tidak menghalangi kita nantinya untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam merancang pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena sesungguhnya banyak aset yang tidak perlu kita beli, tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Dan itulah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Arah dari pembicaraan diskusi kita hari ini tentang aset, kita ke sana ingin merancang pembelajaran dengan memberdayakan aset yang ada.
Ya, inilah 7 aset. Nah, dalam memanfaatkan aset ini ada 2 pendekatan yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan, masalah, deficit based approach. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset, kekuatan atau kekuatan, ya, asset based approach. Ya, selanjutnya. Untuk pendekatan berbasis defisit ini, kadangkala kita selalu hanya berfokus pada masalah, tidak keluar dari masalah. Maksudnya adalah kita hanya meratapi masalah yang ada tanpa memikirkan solusi atau alternatif yang bisa kita lakukan, karena kita sudah banyak memiliki modal yang ada. Kemudian berikutnya, pendekatan berbasis aset. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu. Kita di sekolah diharapkan kita melakukan pemberdayaan aset itu dengan menggunakan pendekatan ini. Aset, kalau bahasa Inggrisnya ABCD. Asset based community development. Kalau bahasa Indonesianya disingkat PKBA. Pendekatan ada ini PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita mau lihat Bapak Bu, apakah selama ini kita melakukan pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah, defisit, pendekatan defisit atau aset, ini bisa kita lihat. Kalau yang berbasis kekurangan atau defisit, kita senantiasa fokus pada masalah dan isu. Sementara kalau berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan. Kita selalu berpikir apalagi yang bisa dilakukan. Kita tidak berfokus pada masalah dan berhenti sampai di situ. Kemudian di bawahnya berkutat pada masalah utama. Ya, berpikir masalah terus. Kemudian yang kedua, kalau di aset kita membayangkan masa depan. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Nah, kalau kita selalu bertanya apa yang kurang, apa yang tidak berhasil, berarti itu kita tidak memberdayakan aset. Kalau pikiran itu selalu ada, apa yang kurang, tidak sukses itu, tidak berhasil gitu kalau itu dilakukan. Nah, itu kita sudah berpikir deficit based approach. Kalau yang berbasis aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya. Berikutnya, kalau di berbasis kekurangan, kita fokus mencari bantuan. Kalau kita selalu cari bantuan, itu ciri-ciri lain dari ini kita mengelola aset deficit based approach. Pendekatan kita itu berbasis kekurangan, selalu merasa kurang padahal ada di sekitar. Ya, kemudian kalau kita berbasis aset berpikirnya, kita mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset yang ada. Ya, kita tidak berpikir lagi uang dan sebagainya, tapi memikirkan cara lain. Kemudian berikutnya, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Ini juga cirinya. Kalau berbasis aset, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Ya. Berikut yang terakhir, kalau kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini tidak memberdayakan. Misalnya, ya itu saja. Ini tidak ada pertukaran, tidak ada distribusi job. Ya.
Artinya ada hanya orang tertentu saja yang mengerjakan itu terus, ya. Kalau yang berbasis aset melaksanakan secara rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ya, jadi ini Bapak Ibu, setelah kita melihat tujuh aset yang perlu kita berdayakan di sekolah kita ini sebagai sebuah ekosistem atau komunitas, maka kita perlu berpikir apakah selama ini kita sudah memberdayakan aset yang ada atau belum. Apakah kita sudah memberdayakan lingkungan kelas yang ada untuk pembelajaran atau belum, lingkungan sekolah kita atau belum. Oke, selanjutnya, ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Ya, selanjutnya barangkali dari awal sampai terima kasih ini kita masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu. Ya, kira-kira dari 7 aset yang ada tadi, kira-kira mana yang belum kita maksimalkan? Ya, mulai dari aset yang pertama tadi itu. Ya, modal manusia. Kira-kira alumni masuk tidak Bapak Ibu? Masuk ya? Ya, masuk. Ya, kemarin saya berpikir begini sebelum materi ini. Di sini kita punya 7 jurusan. Dan selama ini selama saya ada di sini baru jurusan TKR yang biasa mendatangkan guru tamu ya. Ya, jurusan yang lain belum. Nah, saya berpikirnya modal manusia ini salah satunya alumni kita alumni kita yang lanjut perguruan tinggi atau lanjut sesuai dengan jurusannya dan sukses. Barangkali Bapak Ibu bisa jadikan sebagai guru tamu. Dan ini pasti kita tidak berpikir uang untuk membayar mungkin transportnya untuk hadir di sini, ya, karena alumni ini punya kekuatan emosional dengan kita, ya. Barangkali itu perlu kita pikirkan. Ada alumni yang di luar sana sukses, perlu sekali-kali kita jadikan guru tamu di jurusan kita semua masing-masing, ya. Atau ada dari Bapak Ibu yang perlu ditambahkan atau perlu dikuatkan? Ya, silakan. Kita di sini sharing ya. Dari Ibu dan barangkali ada yang perlu ditambahkan? Atau langsung sharing, Pak? Langsung sharing. Oh, saya kembalikan ke Pak Andi dulu, moderator. Untuk sementara sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kenapa bilang semangat pagi? Supaya itu semangat kembali pagi. Kalau sore-sore mengantuk ki. Ada kopinya situ. Sendiri. Kopi bikin sendiri, siram sudah ada. Oke, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari narasumber hebat kita yang sangat detail mengenai 7 modal aset dan manfaat aset di lingkungan kita. Kita beri aplaus dulu yang sangat meriah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi lepas terkait dengan pemanfaatan aset di lingkungan kita ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan atau ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu.
langsung saja kita masuk ke diskusi lepas. Jadi tidak ada lagi moderator di diskusi lepas kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini kopi. Ini kopi. Bapak Ibu, terkait dengan pemanfaatan aset kita yang kita sharing hari ini, tadi sudah dipaparkan ya, 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita. Nah, di sini di bincang lepas ini kita akan mengidentifikasi kira-kira dari 7 aset ini, aset mana yang perlu untuk kita diskusikan bersama. Semua. Semuanya, mulai dari modal manusia. Saya rasa di sini untuk modal manusianya dari segi kepala sekolah luar biasa, dari guru-guru ini sudah luar biasa semua ya. Apalagi di tahun ini, mudah-mudahan semuanya digelarnya nanti di belakangnya ada gelar GR. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Terus modal siswa atau peserta didik. Di sini peserta didik kita dari tahun ke tahun itu sudah ada peningkatan, ya. Yang tadinya hampir setiap semester itu ada perkelahian, ada apa. Tapi ini alhamdulillah saya lihat di tahun ajaran baru ini sudah banyak peningkatan yang saya lihat. Terus modal sosialnya saya rasa tidak ada masalah. Untuk modal sosial termasuk apa hubungan kita dengan industri, hubungan kita dengan masyarakat di luar itu sudah luar biasa ya. Terus modal politik tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan kebijakan dari sekolah, dari kepala sekolah, dari sekolah. Terus modal agama dan budaya itu juga saya rasa untuk di SMK 5 ini sudah luar biasa. Yang kalau menurut saya yang perlu kita diskusikan bersama yaitu modal fisik. Bagaimana? Karena termasuk tadi ya banyak yang bicara-bicara, tapi saya bilang kalau bisa nanti di sesi kombel ini atau sesi sharing ini kita sama-sama membahas tentang modal fisik. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada di modal fisik ini bisa kita bisa kita bahas bersama. Ya, siapa tahu ada di antara kita semua yang bisa bertanya terkait dengan ini. Silakan. Tidak ada yang perlu dibahas di sini. Di sini terkait dengan dari modal fisik. Coba modal fisik. Di modal fisik ini terkait dengan aset kita, yaitu bangunan atau infrastruktur yang ada atau sarana dan prasarana yang ada. Nah, di sini tidak ada yang perlu dibahas terkait dengan ini. Nah, itu yang saya maksud. Banyak ya. Tadi banyak sebenarnya yang bertanya. Nah, di sini kita sama-sama meskipun tidak ada kepala sekolah, tapi ada tadi kepala sekolah menyerahkan kepada wakilnya ya untuk bisa mendengarkan dari keluhan dari teman-teman terkait dengan modal fisik. Silakan Pak yang mau bertanya. Jadi kebetulan saya dari aset, jadi mungkin materi hari ini sangat menyinggung sekali dari pekerjaan saya dan tanggung jawab saya selama ini. Jadi saya
kalau melihat dari aset sekolah di sini, saya melihat bahwa sekolah ini asetnya sudah luar biasa, walaupun sudah setengah hampir ambruk alias tidak ada lagi setengah baru, tapi mungkin 50% aset kita sudah mengalami rusak parah, tapi itu tidak akan mengurangi kemampuan kita sebagai guru untuk memajukan siswa ke depannya. Nah, terutama beberapa aset di sekolah ini sudah dialihfungsikan sebagaimana mestinya. Pertama dari gedung yang tidak terpakai lagi itu difungsikan sebagai tempat sebagai tempat siswa atau asrama, sehingga anak-anak yang mengalami kendala karena tidak ada kendaraannya itu bisa difungsikan sebagai penunjang fasilitas anak-anak. Dan selanjutnya ada beberapa aset juga yang dijadikan rumah singgah guru, yaitu ada di RPS perhotelan. Ya, itu untuk supaya memudahkan guru-guru yang jauh rumahnya, sehingga itu difungsikan sebagai asrama sementara. Dan selanjutnya ada beberapa di sini yang masih terkendala masalah bangunan yang hampir roboh. Ada yang kantor lama itu dialihfungsikan sekarang menjadi tempat diskusi para guru dengan anak-anak kalau malam. Jadi gedung itu tidak terbengkalai secara 100%, tapi masih difungsikan. Dan yang paling menonjol di sini adalah kita kekurangan sarana untuk alat elektronik, termasuk LCD. Ya, wajib kita kita ini tidak bisa menutup mata bahwa guru masa depan sekarang ini, guru yang era 2024 itu, kita selalu membutuhkan namanya LCD. Ya, karena apalagi kayak saya ini guru komputer, tanpa LCD rasa-rasanya itu walaupun bagaimana metode pembelajaran saya dan modelnya, itu saya rasa 50% cara saya mengajar itu hilang, Pak. Nah, jadi itu mungkin bisa didiskusikan nanti bagaimana solusinya. Dan selanjutnya keterbatasan rujukan. Ya, guru-guru di sini saya akui bahwa sudah pintar semua, tapi kita kan biasanya memerlukan ide-ide model pembelajaran atau metode pembelajaran yang selalu berubah-berubah. Karena kenapa? Ketika tidak berubah-berubah, biasanya anak-anak itu bosan. Ya, kalau bosan minta izin pulang atau bolos. Ya, kalau metode pembelajaran kita dengan modelnya selalu berubah-ubah, insya Allah anak-anak itu tidak akan mengalami namanya malas belajar. Tapi kita kan sebagai guru di sini juga terkendala bahwa kita mau mencari materi-materi yang cukup menarik atau cukup terbaru, tapi kita terkendala bahwa jaringan internet kita di sini ketika siang itu sudah drop sekali. Nah, sehingga itu mengurangi kemampuan kita untuk memfungsikan aset lebih maksimal. Nah, dan terakhir, kalau saya merasa bahwa di RPS terutama TKR, TBSN dan TKJ kita terkendala juga terkadang listrik turun naik, sehingga ya komputer di jurusan TKJ di RPS itu ada beberapa yang jebol. Karena kenapa? Listriknya itu turun naik, kadang spanning naik terlalu hebat, kadang tuh langsung drop sekali, sehingga ini konverternya komputer kami itu mengalami over muatan atau low muatan, sehingga cepat sekali rusak. Dan terutama itu yang merasakan di TKR dengan TBSM. Ya, kalau mau praktek langsung turun spanning, ya alat-alatnya tidak ada yang bisa hidup. Ya, mungkin itu yang bisa didiskusikan ke depannya untuk mencari solusi. Apakah kita akan memasuki yang politik supaya kita bisa mendapatkan bantuan, atau memang kita bisa memfungsikan sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini, bagaimana solusinya ke depannya. Apakah kita akan menarik satu aturan baru atau kita memberi ide-ide baru kepada kami dari jurusan-jurusan yang sudah berpengalaman gara-gara
sarana yang belum maksimal. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Set. Ya, terima kasih atas ininya. Terkait sarana ya, terkait ya. Lagi-lagi Bapak Ibu ya, ketika kita diperhadapkan kondisi kekurangan, kita harus berpikir aset. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan kekurangan itu? Ya, kalau tadi ada modal politik itu Bapak Ibu saya tambahkan, itu ada hubungannya dengan aparat desa, kemudian kepolisian, TNI. Kalau misalnya terkait dengan sarana, misalnya kita mau mengadakan perpisahan siswa, lalu kita kekurangan sarana, disitulah kita pemberdayaan manusia, salah satunya sosial atau politik, dengan memberdayakan orang tua siswa yang memiliki alat yang diperlukan. Ya, kalau tentang penyediaan LCD ini larinya ke kebijakan sekolah seperti apa. Tapi untuk menjadikan hal yang negatif ini menjadi positif, maka kita berpikir aset. Apa yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada, ya, dengan ini, termasuk tadi yang listrik yang naik turun. Bagaimana kita memaksimalkan sarana listrik ini supaya tidak ada kendala naik turun, maka kita perlu komunikasi dengan PLN. Nah, ini kita memberdayakan pihak PLN. Jadi kalau kita mungkin yang mau melakukan perbaikan, ya bisa jadi beresiko. Tapi lagi-lagi kita berpikir aset, kita lari ke yang ahlinya atau alternatif ya, yang bisa kita berdayakan terkait perbaikan aliran listrik itu yang naik turun barangkali. Karena kalau kita yang mengeksekusi bisa jadi ada masalah. Perbaikan jaringan, ya. Tentu juga ini adalah hubungannya dengan kebijakan kepala sekolah ya, sebagai modal politik. Kita mengkomunikasikan terkait jaringan yang apa namanya ini, yang apa tadi, yang tidak stabil. Ketika kepala sekolah berpikir bagaimana memajukan sekolah, maka dipikirkan cara bagaimana jaringan sekolah ini akan lebih baik. Jadi untuk memaksimalkan potensi aset politik di lingkungan kita, kepala sekolah, maka kita perlu komunikasi dan kolaborasi. Iya. Jadi ketika itu dilakukan, maka kita sebenarnya sudah melakukan pemberdayaan aset modal politik. Kita berdayakan kepala sekolah. Bagaimana nih Pak? Ini jaringan ini bermasalah ini. Sementara kita perlu akselerasi yang tinggi. Ya, itu barangkali kalau dari saya. Nah, tambahan selain itu, Bapak Ibu, ada yang terlupa barangkali, yang luput dari kita semua ya, yang dimiliki oleh murid dan juga kita miliki. Apa itu? Akun belajar ID. Ya, sudahkah Bapak Ibu maksimalkan itu? Ya, ini aset Bapak Ibu. Aset ini, aset non fisik kayaknya ini ya. Ya. Boleh Ibu dekret? Di situ ada gesit dimunculkan? Ada ya? Tapi saya sudah buka tadi.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah salah satu pemberdayaan aset akun belajar. Ini kemarin saya awalnya ceritanya begini Bapak Ibu, ini lahir. Saya mengajar dulu di 10 TKJ yang sekarang kelas 11. Saya mau melakukan aktivasi akun belajar bersama dengan mereka yang memiliki akun ini. Namun terkendala mati lampu saat itu, sampai detik ini itu tidak terjadi. Dan kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan kita dituntut untuk membuat sebuah program yang berdampak positif bagi murid dengan melihat aset yang ada. Maka terpikirkan oleh saya ini, ya, gesit gerakan literasi dengan IT. Kalau ini belum saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, oleh karena kemarin ini tugas pengumpulannya harusnya tanggal 18 Oktober, tapi diundur hari ini, dimajukan hari ini. Ya, ini salah satu, bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk pemanfaatan aset. Ya. Jadi 7 modal aset yang kita diskusikan hari ini ujung-ujungnya lari ke bagaimana mengembangkan murid, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, saya kembalikan lagi Bapak Ibu yang mau berkomentar. Ya, Rahman silakan. Sudah berdiri. Kemana? Kira-kira nih. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba mengaitkan dengan materi sebelumnya, berpikir berbasis aset dengan berpikir berbasis kekurangan. Seperti yang saya ketahui, mungkin teman-teman sudah pernah membaca literaturnya, bahwa dalam melakukan pembelajaran kita sebagaimana di pembukaan tadi disampaikan bahwa pemikiran kita itu kita lihat asetnya dulu sekolah. Makanya tadi seharusnya ini panjang, ini tidak cukup satu hari dibahas ini, karena kita akan petakan satu-satu sekolah miliki apa, misalnya modal manusianya apa, gurunya ada S1, ada S2, bersertifikat pendidik. Nah, itu salah satu modalnya, modal manusianya. Dan mulai lagi sampai lagi turun ke bawah sampai modal lingkungan dan seterusnya. Nah, itu harusnya dipetakan semua satu-satu. Andai kata itu dipetakan satu-satu, dari hasil pemetaan itu, itulah yang kita gunakan sebagai perencanaan pembelajaran kita. Nah, kemudian tadi Pak Sabri juga sudah sampaikan bahwa ada satu modal yang belum sampaikan dan sudah sampaikan tadi, bahwa aku belajar ID. Saya mencoba untuk menjawab terkait dengan LCD dengan menggunakan yang dipaparkan tadi Pak Sabri terkait dengan aku belajar ID. Yang saya lakukan, karena pada saat kalau saya tidak bawa LCD ke kelas, saya sudah buat di akun belajar ID, saya sudah buat apalagi Google Class. Di Google Class saya itu muncul ada semua gambar-gambar, video, kemudian literatur saya kasih masuk di situ. Kemudian anak-anak kan saya undang masuk di kelas saya. Jadi anak-anak bisa mengakses kelas itu dan bisa melihat gambar-gambarnya di dalam. Seperti halnya kita di LCD, tapi hanya dia di HP-nya lihat. Dan kita juga bisa kontrol lewat HP kita dengan smartphone kita. Itulah sebenarnya apalagi HP atau smartphone yang kita miliki, kita belum memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang namanya smartphone berarti ya smart, berarti telepon pintar. Ya. Itu harus kita manfaatkan karena melihat aset yang dimiliki sekolah, LCD cuma berapa. Jadi kita berpikir bagaimana memanfaatkan aset yang ada. Yang salah satunya tadi aset ada akun belajar ID. Akun belajar ID yang dimanfaatkan menjadi pengganti LCD karena bisa dilihat di HP-nya masing-masing anak-anak. Nah, kemudian jaringan, kembali lagi bahwa kita sekolah kita ada jaringannya, hanya pemanfaatannya belum maksimal. Kenapa dikatakan tidak maksimal? Sebenarnya salah satu contohnya pemanfaatannya sudah dimaksimalkan pada saat kita ujian AMBK. Anak-anak bisa login di ujian AMBK dan pada saat itu
semuanya bisa ikut ujian, artinya jaringan kita bisa dimaksimalkan. Nah, andai kata mungkin saya ini mewakili, karena kebetulan saya tahu jaringan internetnya sekolah. Andai kata mungkin ada guru yang mau melakukan, misalnya, oh saya mau pakai internet full. Jadi di situ nanti dimanfaatkan, diatur penggunaannya, diatur penggunaan asetnya terkait dengan jaringan. Seperti itu. Nah, kemudian ini perbaikan listrik. Nah, kembali lagi, ya di sini kita pintar-pintarnya ini, karena kita sudah pasti tahu bahwa di jam sekian drop listriknya. Karena kalau kita mau menunggu PLN, kita menggunakan lagi aset politiknya atau aset kebijakan untuk PLN, itu butuh waktu. Makanya kita harus mengembangkan aset itu, memaksimalkan aset yang ada. Apa contoh maksimalnya? Kita sudah tahu bahwa jam sekian ini listriknya akan mati, dia akan drop. Nah, disitulah kita menggunakan aset itu di saat tidak drop. Walaupun drop terus, kita carikan lagi cara yang lain. Seperti itu. Apakah kalau misalnya pas misalnya perakitan, ya gunakan lagi aku belajar editan. Bagaimana perakitan dikasih masuk di dalam, cara perakitannya nanti bagus sesuai yang kita harapkan, baru kita gunakan aset itu. Seperti itu. Ya jelas intinya kalau terkait dengan pemanfaatan aset, dikaitkan dengan pembelajaran, kita gunakan apa yang kita miliki, kita maksimalkan apa yang kita miliki. Dan saya yakin dan percaya, terutama di perikanan, saya belum terlalu maksimal terkait dengan aset-aset dengan perikanan. Banyak aset yang perlu dikembangkan, yang bisa dimaksimalkan. Nah, itu contoh kecil dari di perikanan, belum lagi di jurusan-jurusan lain. Saya kira itu tambahan. Kita kembalikan ke. Ya, terima kasih, luar biasa. Tadi yang bicara ini juga aset Bapak Ibu. Di mana asetnya beliau? Tadi dia paparkan tentang itu apa? Kun belajar yang bisa dikontrol. Aset manusia kita, salah satunya beliau. Nanti mungkin kita bisa buat pelatihan yang tadi itu ya. Ini yang makanya inilah pembahasan aset sebenarnya Bapak Ibu. Ada master trainernya. Ya. Master trainer, Pak Google master trainer. Ya. Bapak Ibu jangan diam-diam kalau ada potensi di sini mau dicari. Bukan berbicara hebat dan tidak hebat Bapak Ibu, tapi berbicara mungkin kita ada pengalaman lebih dibanding teman yang lain. Saya yakin. Ini kita berbicara modal manusia. Tadi sudah ada satu berdiri. Ya. Jadi siap-siap untuk kegiatan berikutnya. Kita mau praktik baik tadi. Ya, ini harus Bapak Ibu. Praktik baik itu. Ya, inilah inti salah satu inti aset ya. Manusia. Ya. Ya, jangan misal berdiri ya. Ya, tadi bagus. Saya dengar bagus. Ya. Aset bagaimana mengantisipasi jaringan listrik atau tidak ada LCD yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan, kita berdayakan aset yang dimiliki. Selanjutnya Pak Rahmat. Memang kalau tengah hari itu Pak atau sore, laki-laki dia suka berdiri. Oke, ini sebenarnya kalau aset atau modal ini sebenarnya SMK 5 itu kalau dibahas ini tidak cukup sampai jam 3, namun begitu cepat-cepat pulang. Hari ini tadi sepotong. Hari ini intinya sebenarnya kita pengenalan dulu. Ya, nanti mungkin kita butuh waktu khusus untuk kupas betul. Ya betul. Ya, karena kalau dibahas hari ini sampai malam kita tidak pulang. Betul Pak. Ya, ini sebenarnya kalau aset ini sebenarnya betul Pak. Saya SMK 5 ini asetnya banyak sekali, modalnya pun banyak, cuma pemanfaatnya yang kurang. Masih saya bilang, saya menyentuh sedikit. Kita sebenarnya kalau mau mengajar Pak harus didukung juga dengan prasarana, termasuk LCD tadi sudah dibahas. LCD kita sekolahnya berapa rombel yang punya LCD cuma 3, dan salah satunya mangkrak di TKR,
maksudnya parkir, tapi siapapun yang boleh mau pakai silakan ambil, tidak apa-apa. Itu bukan milik saya cuma diberi tanggung jawab untuk mengamankan ketika ada mau pakai silakan pinjam, tidak ada masalah. Ini yang masalah listrik, wah ini pencetusan saya sebenarnya kemarin Pak. Ini listrik ini tanpa saya disuruh saya langsung melapor di PLN Masambe itu Pak. Listrik pertama saya sudah lapor sudah bagus, tapi pas kegiatan perbaikan jaringan lagi sudah tidak diperhatikan lagi tuh spanningnya naik turunnya. Jadi ini kayaknya untuk PLN ini kadang juga main-main Pak kalau tidak diperhatikan. Alasannya kemarin kabel kita kecil masuk, kita kan sudah pasang 3 pas, tapi kabelnya kecil, katanya belum ada, tapi alhamdulillah ini sudah bergeser 1 tahun lebih, masa kabelnya di PLN tidak pernah datang. Ya ini mungkin yang terhubung ini termasuk kepala sekolah mungkin bisa untuk follow up kembali, karena ini sudah masuk laporan nih Pak, sudah tahun lalu sudah masuk sebenarnya, saya langsung sendiri. Nah ini juga Pak yang masalah ini prasarana, termasuk ruang kelas yang kondusif. Sebenarnya kita punya banyak ruang kelas, kita kesampingkan dulu lah yang mau roboh atau atap-atapnya balkonnya yang mau berjatuhan. Sebenarnya kita sebagai guru sebenarnya inisiatifnya lebih tinggi daripada itu. Istilahnya kita tergantung kita sebenarnya. Biarpun mau roboh di atas, kalau kita inisiatif itu tidak ada masalah sebenarnya. Terkait dari itu Pak, kita banyak kelas, mejanya banyak, kursinya tidak ada. Itu yang jadi kendala. Nah, kalau kita berikan masalah pasti punya solusi. Kemarin saya sebenarnya kasih solusi, tapi ini belum terrealisasi. Maunya saya, kita kan punya kursi banyak yang rusak. Itu kan alasnya masih bagus, sandarannya masih bagus. Maunya saya, itu cukuplah anak TKR dibelikan saja besi holo. Nanti itu yang kaki-kakinya kami ganti dengan besi. Tinggal alasnya saja dengan sandarannya kami pasang di besi itu. Jadi akhirnya kakinya jadi besi, tulangnya besi, tapi alasnya papan seperti itu untuk mengakali kursi yang rusak supaya bisa terpakai ulang. Ya, karena sayang Pak, kalau setiap tahun kita menganggarkan kursi banyak dipakai 3 hari sudah patah-patah. Coba diganti jadi besi kakinya. Insya Allah mungkin itu agak lebih menghemat. Kemudian anak-anak kita Pak sudah bisa diperdayakan. Mereka sudah pintar mengelas semua. Bahkan teori lasnya sudah masuk di 3G. 3G itu sudah pengelasan taraf industri sebenarnya. Ini sudah masuk mereka. Kalau untuk las kursi itu masih 1G. Mereka sudah dapat 3G materinya. Dan mereka sudah hampir setengah dari mereka itu sudah lulus untuk pengelasan. Jadi kami bisa perdayakan untuk anak-anak kita sambil menguji skillnya, sambil ada yang dihasilkan supaya kelas itu terisi. Sama ini tempatnya TKJ 3, meja saja yang ada di situ. Akhirnya meja itu dijadikan alas tidur. Anak-anak putrinya tidur di atas meja. Apakah kesalahan mereka? Bukan. Karena mereka mau duduk tidak ada, terpaksa di atas meja mereka baring. Iya kan? Itu bukan kesalahan mereka. Jangan biarkan timpakan kesalahan itu ke mereka. Ini masalah inisiatif kita sebenarnya. Iya betul Bu, Pak. Pemampatan aset sebenarnya itu. Jadi jangan salahkan mereka. Tapi untuk saya bilang ini Pak, untuk aset kita sebenarnya sudah ada, cuma mungkin mau diperbaiki. Dan saran saya untuk kursi diadakan seperti itu. Bawa saja TKR. Kami menerima, bisa kerja Pak. Lumayan itu kalau satu kursi dihasilkan 1 hari. Itu dalam jangka 30 hari itu bisa jadi 1 kelas itu kursinya. Secara tidak langsung mereka juga sudah praktek seperti itu. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya terima kasih. Yang bicara juga Asep Bapak Ibu. Ya, dia sudah mengeluarkan hasilnya tadi. Ya, aset pertama beliaunya, ya. Aset kedua murid yang sudah mampu mengelas. Kan tadi ada murid, aset manusia. Itu kita berdayakan. Lagian juga kalau tidak salah mapel pilihan Pak ya, TBSM sama TKR. Iya. Ya, kita berdayakan anak-anak terampil mengelas,
sekolah terpenuhi kebutuhannya, finansial tidak keluar, guru enak mengajar, Murid enak duduk. murid enak duduk. Aset Pelaporannya. oh yang besinya ya, saya lupa besinya. Sorry, saya lupa besinya lewat tadi. Saya pura-pura lupa besinya. Iya. Iya. Terima kasih luar biasa Pak Rahmat. Ya, tadi saya tangkap juga kata-katanya Pak Rahmat. Inisiatif itu bagian dari berdaya Bapak Ibu. Berinisiatif. Kita punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, itu namanya kita berdaya. Ya. Berikutnya masih ada lagi barangkali. Ya, rekrut. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya lihat masih ada 2 menit sebelum menuju ke 2:30. Jadi setelah 2:30 saya kembalikan ke pemateri mau lanjut atau tidak. Iya baik Bapak Ibu, kebetulan juga saya pernah mendapat materi ini dan saya pernah memaparkan. Saya tidak ingin kita di sini rancu atau jangan sampai kita salah memaknai pertemuan ini. Pertemuan ini adalah berbicara tentang modal. Mungkin saya kesampingkan dulu kata aset, tapi kita berbicara tentang modal. Modal berarti sesuatu yang sudah kita punya, yang akan kita manfaatkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hanya berbicara tentang yang seperti tadi, tapi mungkin karena kita jarang bertemu untuk berbicara tentang apa yang perlu diperbaiki, sehingga semua keluhan-keluhan teman-teman dan keinginan untuk bersuara tentang aset keluar di sini. Seperti itu. Seharusnya yang kita bahas di sini adalah apa yang kita punya dan bagaimana memberdayakan. Kalau misalnya RCD yang belum ada, kita tidak boleh bicarakan di sini. Seperti itu. Maksudnya dalam masih di video tadi. Dalam ininya penugasan dorang Pak Sabir, karena ini berbicara tentang modal yang sudah kita punya dan bagaimana kita memberdayakan modal itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi dari yang sudah kita jelaskan, dengarkan penjelasan dari Pak Sabir, kira-kira kita yang masih semuanya berposisi sebagai guru, belum kepala sekolah ya Pak, masih berposisi sebagai guru, modal apa yang sudah bisa kita manfaatkan, seperti itu. Dan pastinya semuanya, semua guru pasti sudah bisa memanfaatkan modal manusia, seperti itu, terutama siswa kita itu. Kalau yang lain-lain kan biasa kembali ke jurusan masing-masing, ada ketua jurusan dan sebagainya yang mungkin kami guru umum tidak bisa memanfaatkan modal yang ada di dalam RPS-nya Pak Mus misalnya. Tetapi saya sebagai guru mapel sudah bisa memanfaatkan modal apa dan saya harus berdayakan seperti apa modal ini. Seperti itu mungkin yang penguatan dari saya, bahwa saya tidak mau bahwa setelah ini kita akhirnya jadi tadi pembahasan kursi nggak selesai ya, bagaimana selanjutnya? Ya bukan itu tujuan kita utama hari ini. Tapi setelah ini mungkin berharapnya saya sangat berharap bahwa nanti 2-3 minggu ke depan akan ada muncul foto-foto. Ini loh saya berdayakan modal manusia, misalnya siswa saya suruh untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu. Itu kita sudah memberdayakan manusianya, siswanya. Atau kemudian saya lihat kita lihat sama-sama fotonya Pak Rahmat misalnya memperbaiki kursi tanpa belum ada bantuan besi, tapi memberdayakan apa yang ada. Nah itu mungkin yang penguatan dari saya, sehingga setelah ini ada hal-hal yang bisa kita lihat ke depannya, pemanfaatan seperti tadi Pak Sabir singgung bahwa Bu Wisra sudah memanfaatkan modal lingkungan mengajak anak-anak. Nah itu yang perlu atau ingin kita lihat ke depannya, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, yang bicara juga Asep Bapak Ibu. Ya. Tadi sebelum saya ulangi lagi, sebelum kita membahas hari ini, Ibu Wisra sudah memberdayakan aset lingkungan sekolah. Ya, termasuk aset yang kita miliki yang mungkin masalah bagi kita Bapak Ibu, sampah. Ya. Saya berpikir
berpikir sama-sama bagaimana itu kita berdayakan sebagai sumber belajar bagi murid. Ya. Ada lagi barangkali yang mau sharing Bapak Ibu? Ya. Jadi intinya pembahasan aset kita hari ini, kita mengenali potensi kita, potensi sekolah kita, potensi murid kita, dan kita tidak ada kata mengeluh. Ya, barangkali begitu. Saya tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif, tidak ada logo, tidak ada ini, tidak ada itu. Ya. Tadi aset kita sudah bicara satu, dan salah nanti kita buatkan jadwal untuk praktik baik tadi apa itu? Pak Asbi ya? Ya. Ya, itu sudah muncul. Masih ada Bapak Ibu? Berapa menit lagi? Ya, kalau sudah tidak ada yang berniat bersuara, ngantuk ya? Ada Pak? Ya. Ternyata ada aset yang mau bicara, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Udah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja terkait dengan aset. Hanya masukan. Baiknya mungkin kita buat yang di depan pos. Di depan itu ada tamu lapor. Tamu wajib lapor. Kenapa saya bahasakan ini? Kemarin waktu ada tamunya Ibu Danipa. Langsung saja yang foto sampah hingga di depan situ. Barangkali ada duduk. Seharusnya kan waktu itu singkat. Terima kasih. Masukan. Langsung mungkin bisa saya jawab Pak. Kebetulan saya termasuk yang bangun itu Pak. Jadi begini Pak, kalau itu kedepannya rencananya memang mau dibuatkan, tapi kebetulan ya kita kan anggarannya juga belum direncanakan ke depan. Rencananya ini pos memang mau disemen. Tadi sudah selesai penimbunan. Setelah itu mungkin kita mau belikan cat, baru kita berikan tulisan di situ tamu wajib lapor. Tapi masalahnya sekarang ini ya saya juga sebagai sarana juga terbatas masalah tenaga. Ya aset tenaga ini karena saya juga super sibuk, mulai dari Arkas, saya juga kejur, saya juga sebagai aset, jadi saya susah mengkoordinir semua, sehingga ada beberapa program kerja yang harusnya dikerjakan hanya 1 minggu molor menjadi 1 bulan, termasuk tadi yang tiang listrik saja saya baru bisa bergerak setelah saya diulti, karena memang saya lupa karena program kerjaku hari ini hanya untuk penimbunan dan untuk yang di sana itu diperbaiki di depannya tampilannya. Ternyata kepala sekolah menginginkan bahwa tiang listrik harus diselesaikan hari ini. Jadi itu adalah kendala yang saya alami Pak. Tapi memang rancangan ke depannya ini pos itu harus ada tulisan tamu wajib lapor. Ya begitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sudah dijawab Pak terkait posnya, tapi belum maksimal ya, belum maksimal. Sebelum menuju ke pos yang diharapkan, mungkin yang di klaster atau apa, barangkali sudah ada barangkali tulisan sementara siswa diberdayakan. Mungkin membuat mal lalu dipilok atau bagaimana. Di situ ditulis mungkin tamu wajib lapor ke guru piket ya atau sapam. Ya, kita berdayakan Pak Sapam juga ya. Sapam, kalau tulisan ini kita mungkin berdayakan siswa yang ini. Ya, banyak triplex yang sisa barangkali yang bisa diberdayakan. Ya, tinggal Bapak Ibu siapa yang mau di siswa yang kita suruh buat
papan sementara. Mungkin bisa pelajaran bahasa Indonesia, prakteknya bahasa Inggris juga mungkin, tapi saya belum ada materinya yang arah, petunjuk arah ya. Nah itu bisa prakteknya itu. Masih ada? Ustaz? Ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akhiri diskusi kita. Semoga ini ada manfaatnya. Namun sebelum ditutup, ini kami ada permintaan sedikit, saya dan Ibu Danipa tadi untuk foto tadi yang gesit itu, dokumentasi tugas kami, ya tugas aksi nyata. Udah dipasiapkan juga kita. Kalau di ini tugas paling terakhir di guru penggerak membuat program berdampak pada siswa dengan melihat aset yang ada. Ya, untuk persiapan pameran hasil belajar kami nanti di Lokakarya 7 dan pertemuan hari ini Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena ini bagian dari P6, pendampingan individu ke-6 kami. Ya. Nanti Bapak Ibu yang selanjutnya mau daftar angkatan 12 Provinsi Sulawesi Selatan kosong ya. Mungkin angkatan 13 baru ada. Ya. Kurang lebih 4